Nggak bosen-bosen aku ingetin, kalau interview itu dianalogikan kalau kamu lagi jualan produk. Kamu itu sebagai penjualnya, sekaligus kamu juga produknya, dan HRD adalah customer atau pembelinya. Jadi pastikan dalam pertanyaan ini ada 3 hal yang kamu sampaikan. Pertama, biodata, nggak usah detail-detail, karena di CV itu kan udah ada ya. Yang kedua, sebutin keterampilan apa yang kamu jual. Sama terakhir adalah penutup atau kalimat hipnotis untuk HRD-nya. Jangan lupa ngomongnya sambil smiley voice ya, sambil senyum gini ya, biar terlihat ramah. Well, langsung aja, contoh jawabannya begini. Baik Pak Dedi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dandi Setiawan. Saya fresh graduate UI jurusan manajemen. Saat ini usia 22 tahun dan berdomisili di Jakarta Barat. Selama kuliah, saya aktif dalam meningkatkan keahlian diri melalui banyak proyek. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN, proyek penugasan kampus. Di sana keahlian komunikasi saya terlatih dengan baik untuk koordinasi dengan banyak pihak dan tentunya presentasi di depan orang banyak. Yang kedua, keahlian administrasi seperti Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Word terbiasa digunakan dalam membuat banyak proposal dan desain kegiatan serta pencatatan agenda harian. Serta keahlian leadership juga bagaimana menjalankan proyek dengan hasil nilai A terbukti dalam hasil IPK saya. Selain itu, saya pun aktif ikut kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. Di sana banyak keahlian pula yang saya pelajari, yaitu keahlian A, B, dan C. Demikian perkenalan ini Pak Dedi dengan kecocokan keahlian dan pengalaman saya. Saya berharap menjadi pertimbangan besar untuk diterima di perusahaan Bapak. Terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua, sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. Nah, pastiin dalam menjelaskan kelebihan itu yang wajib kamu pilih kelebihan yang mendukung posisi yang kamu lamar. Kalau bisa ada buktinya ya, karena HRD kan baru ketemu kamu kali ini kan. Terus kalau yang kedua, kelemahan, hindari itu yang merugikan perusahaan atau yang justru menjadi penghambat kerjaan kamu nantinya. Nah, langsung aja dicontohin. Kelebihan saya adalah memiliki tingkat kedetail yang sangat baik. Saya sangat teliti sekali. Ini dibuktikan dengan hasil kecepatan mengetik di angka 60 BPM kata per menit dan akurasinya hingga 100%, Pak. Selain itu, saya juga terbiasa bekerja dengan Microsoft Office, baik Word, Excel, ataupun PowerPoint. Sedangkan kelemahan saya belum memiliki pengalaman yang memadai, yaitu kerja resmi di sebuah perusahaan. Inilah sebabnya saya aktif dalam menyiapkan keahlian di atas, termasuk mengikuti kelas-kelas pelatihan online dan offline. Jika diminta lebih dari satu, teman-teman juga bisa ya nyebutin seperti ini. Selanjutnya, yaitu orientasi detail juga, Pak, adalah bagian kelemahan saya, di mana jika saya gunakan dalam pekerjaan, maka ini menjadi sebuah kelebihan. Namun jika saya gunakan di pertemanan, maka saya sering sekali dibilang manusia ribet, karena tidak semua orang ya, Pak, suka detail. Namun saat ini, saya berhasil belajar mengenai tipe kepribadian manusia seperti koleris, plekmatis, sanguinis, dan melankolis. Gitu teman-teman. Oke, pertanyaan yang ketiga. Nah, apa motivasi kerja kamu? Hindari cari pengalaman baru, cari suasana baru, mempelajari hal baru teman-teman ya, karena mungkin padahal kamu itu karena mungkin niat kamu itu sebenarnya pengen banget nunjukin bahwa kamu orang yang suka tantangan, tapi ini justru ngebikin kamu kesekak gitu ya. Oh, cari pengalaman baru, nanti kalau udah keterima di perusahaan kami lantas kamu bosen gimana? Apakah akan cari pengalaman baru juga di perusahaan lain? Nah lo, kamu mau bilang apa ya kan? Jadi pastikan jujur aja, namanya kerja pasti nyari duit kan, buat nabung di masa depan dan sama jenjang karir. Nggak apa-apa kok, informasiin aja bahwa kamu kerja itu buat nyari duit, tapi bahasanya yang sopan, yang lembut biar terkesan positif, nggak terlalu matre gitu ya. Jawabannya begini. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Motivasi kerja ada 2, Pak. Yang pertama, saya ingin menabung dan membantu orang tua saya dalam mencukupi kebutuhan. Dan kedua adalah jenjang karir tentunya, Pak. Saya berharap kedepannya saya bisa menjadi manajer di perusahaan Bapak. Nah, sebenarnya di poin pertama kamu tuh lagi ngomongin duit kan, cuman bahasanya aja halus, jadi nggak terkesan matre. Paham ya sampai sini ya? Oke, well, langsung pertanyaan keempat. Apa rencana 5 tahun ke depan? Nah, pastikan kamu memiliki rencana besar nih untuk kesuksesan karir kamu di perusahaan tersebut, bukan rencana pribadi. Intinya tuh untuk memajukan perusahaan ya. Hindari informasi tentang keinginan kamu untuk resign atau yang menceritakan keuntungan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, seperti ya pengen buka usaha, itu kan kamu tandanya mau resign, pengen bangun rumah, pengen menikah. Hindari yang subjektif seperti itu. Jadi teman-teman, jadi contohnya seperti apa? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Rencana saya dalam 5 tahun ke depan adalah 2, Pak. Yang pertama, jangka pendek, saya ingin sekali meningkatkan keahlian Excel saya untuk data analisis. Bahkan sempat kepikiran dalam bidang manajemen mutu seperti ISO, OSAS, HSE, dan lain-lain. Jangka panjangnya adalah saya menempati posisi leader ke depannya di perusahaan Bapak. Semoga berjodoh ya Pak, amin. Jadi gitu teman-teman, simpel tapi ngena banget. Terus
Pertanyaan kelima, kenapa kami harus menerima Anda? Nah, pastikan pertanyaan ini dijawab dengan kecocokan keahlian yang kamu miliki dengan kebutuhan posisi yang kamu lamar. Mudahnya ngomong tuh kamu emang udah satu chemistry dengan perusahaan dan posisi yang kamu lamar gitu ya. Jadi jawabnya gimana? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Kenapa perusahaan harus memilih saya? Yang pertama, tentunya kecocokan keahlian dan kebutuhan yang perusahaan cari, di mana kelebihan detail orientasi, kemampuan di situasi menekan, dan operasi Microsoft Office di tingkat mahir saya yakin menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan ke depannya. Kedua, kenapa perusahaan menerima saya? Karena kecocokan visi dan budaya perusahaan. Setelah saya melihat profil perusahaan Bapak di website yang memiliki visi menjadi perusahaan terdepan dalam bidang jasa dan pelayanan, saya meyakini ketika bergabung dan bisa berkontribusi di perusahaan yang satu tujuan, maka tujuan perusahaan akan mudah dicapai. Nah, gitu teman-teman, simple ya. Tapi itu ngena banget. Pertanyaan keenam, kenapa melamar di perusahaan kami? Jawaban ini sama jawaban kenapa harus menerima kamu ya teman-teman ya. Tunjukkan antusias kalau kamu dengan jabatan yang kamu lamar ini memang udah ngebaca iklannya. Cocok ini aja sama keahlian kamu. Yang kedua adalah profil perusahaan yang kamu daftar dengan membaca sebelum interview. Jadi baca dulu profil perusahaannya sebelum kamu interview. Nah, cara jawabnya gimana? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Kenapa saya melamar di perusahaan Bapak? Yang pertama tentunya karena keahlian yang saya memiliki kecocokan yang dicari perusahaan. Dimana di dalam iklan lowongan dipersyaratkan membutuhkan keahlian komunikasi dan detail orientasi. Yang kedua tentunya nilai dan budaya perusahaan Bapak itu sendiri. Pasti orang Indonesia suka mengenal perusahaan Bapak, perusahaan startup yang masuk dalam jajaran unicorn. Saya membaca lebih jauh lagi sudah memiliki cabang di 7 negara ya Pak ya, memiliki 13.000 karyawan bla 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 bla. Jadi teman-teman ceritakan besar dan hebatnya perusahaan itu seperti apa di website mereka gitu ya. Well, pertanyaan ketujuh, kamu paling tidak bisa kerja dengan tipe pribadi seperti apa? Nah, HRD itu di pertanyaan ini lagi cari tahu kamu gimana kerja sama timnya. Jadi, hanya bisa kamu jawab, pastikan kamu ini jangan sampaikan kalau gak cocok sama pribadi A, B, dan C. Karena namanya kerja, pasti kita nggak bisa memilih rekan kerja kan ya, nggak bisa memilih tim, kita dipilihkan perusahaan. Cara jawabnya adalah, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya pribadi bisa di semua karakter Pak, karena saya percaya namanya tim, kita tidak bisa memilih ya Pak ya. Jadi kitalah yang harus menyesuaikan, karena dimanapun berada pasti perbedaan karakter itu ada, sehingga kita yang harus menyesuaikan. Sehingga kalau Bapak bertanya tipe pribadi seperti apa yang tidak cocok, maka tidak ada. Saya bisa semuanya Pak. Gitu teman-teman ya. Terus pertanyaan ke-8, apa pencapaian terbesar dalam hidup kamu? Nah, HRD itu sebenarnya pengen tahu lebih dalam kamu itu emang orang yang tepat nggak untuk posisi yang dilamar. Jadi pinterlah cari pengalaman di masa lalu buat kamu pamerin ya, nggak apa-apa kalau kalian dipamer, yang nyambung sama kerjaan. Yang kedua adalah ceritakan dengan metode STAR. Nah, contoh jawabannya adalah metode STAR itu seperti apa? Itu tuh metode yang ada situasinya, ada tugas kamu sebagai apa, kamu juga udah ngambil action apa, dan resultnya seperti apa. Well, cara jawabnya begini. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Pencapaian terbesar dalam hidup saya adalah kuliah sambil kerja dengan lulus mendapatkan IPK di atas 3. Saat itu kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk lanjut kuliah. Sebagai anak saya tidak bisa memaksakan, namun sebagai manusia saya punya mimpi besar untuk sekolah lebih tinggi bagaimanapun caranya. Akhirnya saya aktif bekerja sebagai admin sosial media di online shop dengan pekerjaan A, B, dan C. Orientasi hasil dan gigih inilah yang membawa saya hingga lulus kuliah dengan nilai sangat memuaskan. Itulah prestasi terbesar dalam hidup saya, Pak. Jadi gitu teman-teman. Sederhana ya, tapi ini powerful banget. Terus selanjutnya, apakah Anda sedang melamar di perusahaan lain? Nah, HRD itu pengen tahu lebih dalam kamu tipe seperti apa di pertanyaan ini. Apakah random orangnya alias nyebar lamaran ke mana aja gitu ya, nggak memperhatiin posisinya. Terus daya jual kamu di luar sana itu gimana? Kamu tuh laku atau enggak? Itu HRD itu pengen lihat itu. Jawabannya nggak perlu detail dan jangan keluhkan bahwa kamu udah masukin lamaran di mana-mana ditolak. Jangan sampai begitu atau sampai ngemis pekerjaan. Jangan sampai ya, itu nanti kamu nggak punya nilai jual. Jadi contoh jawabannya adalah, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Benar Pak, saat ini sudah ada 3 perusahaan yang telah menjanjikan interview dalam 1 pekan ini dan semua di bidang administrasi. Namun seperti yang Bapak lihat saat ini, saya hadir di undangan interview merupakan bentuk minat besar saya karena kecocokan keahlian dan budaya kerja yang coba saya lihat dari website dan review perusahaan di platform Jobstreet. Nah, terus pertanyaan ke-10. Dari mana kamu dapat informasi pekerjaan ini?
Nah, HR itu pengen tahu seberapa efektif iklan lowongan yang mereka sebar dan melihat circle pertemanan kamu jika ada orang dalam perusahaan itu seperti apa gitu. Jadi jawab jujur aja, sama kalau ada orang dalam sampaikan aja ya. Yang pertama adalah, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya mendapatkan informasi pekerjaan ini dari membaca lowongan aplikasi LinkedIn Pak. Dan saya coba konfirmasi ke rekan saya yang ada di sini bernama Dedi Setiawan, posisi IT, memang sedang membuka lowongan sehingga saya apply. Gitu teman-teman. Jadi gunain kekuatan orang dalam dan juga bantu dia efektif secara rekrutmennya. Simple kan? Terus pertanyaan 11. Kontribusi apa yang ingin kamu berikan kepada kami jika diterima? Nah, cara jawabnya, HR itu pengen melihat seberapa kamu memberikan inovasi terbaru kepada perusahaan, atau juga kamu bisa juga kasih prestasi nih di masa lalu yang bisa kamu terapin di perusahaan baru ini, dan kamu juga bisa coba review selama ini kinerja perusahaan dari sudut pandang kamu sebagai customer atau pelanggan. Jadi kamu harus memahami banget nih produk perusahaan yang kamu lamar tersebut. Contoh jawabnya begini. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Kontribusi apa yang ingin saya berikan kepada perusahaan jika diterima? Jika saya diterima, tentunya saya akan koordinasi ya Pak terlebih dahulu dengan atasan saya, apa yang menjadi prioritas perbaikan dan pengembangan dari perusahaan yang sudah ditetapkan. Namun jika ditanya saat ini, maka saya akan menyampaikan bahwa selain melaksanakan tugas sesuai target kerja atau KPI, saya di masa lalu memiliki prestasi dalam sosial media Pak. Berhasil mendapat follower IG hingga 10.000. Ini bisa saya gunakan sebagai bentuk promosi produk perusahaan. Jadi gitu teman-teman, kamu sebutin aja prestasi masa lalu dan kamu hubung-hubungin aja sama pekerjaan atau manfaat buat perusahaan barunya. Terus pertanyaan 12, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Tentunya pertanyaan ini tuh tujuannya untuk melihat seberapa antusias dan seriusnya kamu ngelamar di perusahaan HRD. Ya, ibarat kamu lagi minang anak orang lah ya. Kamu pasti akan mempelajari banyak hal kan tentang pasanganmu, tentang tim kamu dan lain sebagainya. Jadi, motif tersembunyi kamu tipe orang yang haus akan belajar, orang yang penasaran, atau kamu pemalas? Sebenarnya pertanyaan itu begitu tujuannya. Jadi jawabannya adalah, baik Pak, terima kasih atas pertanyaan yang menarik ini. Saya awalnya asing Pak mendengar perusahaan Bapak saat berdiri tahun 2017. Ya, startup Indonesia yang memiliki jumlah karyawan terus bertambah setiap tahun, mulai dari 20 orang awalnya hingga saat ini puluhan ribu hingga di berbagai negara. Bla 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 bla. Begitu teman-teman, ceritain aja, nggak masalah ya. Terus pertanyaan ke-13, berapa gaji yang kamu inginkan? Pertanyaan ini sebenarnya ingin melihat seberapa besar tawaran yang kamu berikan cocok dengan budget atau anggaran perusahaan nggak gitu. Namun ada juga harapan perusahaan yang pengen banget kandidat itu tidak money oriented atau orientasinya hanya gaji aja gitu, karena perusahaan berharap menemukan pelamar atau karyawan yang loyal. Jadi pastikan dalam menjawab jangan kelihatan terlalu money oriented atau malah terlihat kamu nggak menghargai diri kamu, seperti terserah perusahaan Pak, gaji berapa aja yang penting saya kerja. Jangan ya, itu nggak boleh. Contoh jawabannya gimana? Jadi begini. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Berapa gaji yang saya inginkan? Sebenarnya masalah gaji ini saya sangat fleksibel Pak, karena saya percaya dengan memberikan kontribusi terbaik, gaji akan mengikuti. Namun jika ditanya besarnya nominal, maka saya mengajukan kisaran angka 4,5 hingga 5 juta. Hasil dari menghitung biaya hidup di Jakarta. Namun ini bersifat negotiable ya Pak, atau bisa dinego sesuai kondisi perusahaan. Nah gitu teman-teman. Dan pertanyaan ke-14, apa yang bisa meyakinkan kami untuk merekrut kamu? Nah, cara ngejawabnya HRD itu ini sebenarnya pengen lihat sekali lagi diyakinkan oleh kamu kalau kamu tuh cocok keahliannya, cocok juga budaya kerjanya. Jadi kuncinya di situ. Ini mirip sama pertanyaan kenapa kami harus merekrut Anda di atas tadi ya. Terus pertanyaan terakhir, ini penutup nih. Baik, interview ini kita cukupkan ya Mas Dedi. Makasih banyak atas pertemuan hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Nah, jangan bilang langsung cukup, jangan ya. Gunakan kesempatan ini menggali informasi lebih dalam tentang perusahaan calon kamu bekerja yang melalui lewat HRD-nya. Jadi di sini juga ada beberapa HRD ingin sekali melihat antusias kamu di posisi yang kamu lamar dan perusahaan tersebut. Jika memang tidak ada pertanyaan, tidak terlalu buruk sih, namun sebaiknya tetaplah beri pertanyaan HRD ya untuk menunjukkan memang kamu itu antusias. Kamu bisa nanya 3 hal ini. Jika saya diterima, tahapan apa yang akan saya lakukan selanjutnya ya Pak? Gitu. Tanda kamu tertarik kan? Yang kedua adalah apa yang membuat Bapak bertahan tahunan di perusahaan ini?
gitu. Kamu pengen cari tahu budaya kerja di sana seperti apa. Dan terakhir kamu juga bisa tanya pengalaman berharga apa yang Bapak dapatkan selama menjadi pegawai perusahaan ini. Nah, harapannya HRD itu bercerita pahitnya di perusahaan tersebut, jadi kamu ada gambaran suasana kerja di sana. Itu tadi teman-teman 15 daftar pertanyaan yang mudah-mudahan bisa bantu kamu dan lolos bekerja. Simpel banget sih, kamu harus benar-benar pahami setiap pertanyaan. Semoga membantu ya. Selamat mendapatkan pekerjaan baru. Stay safe there. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.